Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di vlog gue kali ini gue kena prank teman-teman. Kita unboxing di TKP bareng sama salesnya yang bantu unboxing. Dan pas di balancing teman-teman, it's totally sangat gak proper. Dan gue rasanya dunia mau runtuh. Gue membayangkan ada puluhan, ratusan, atau bahkan mungkin ribuan di luar sana yang dengan budget terbatas mau membeli Gena Max ini dengan setup yang saat ini gue pakai yang memang nggak proper. Dan waktu itu gue coba langsung dengan YouTuber yang merekomendasi ini, gue coba tanyakan, kalau nggak salah di live Instagram dia, dan yang cukup mengagetkan, YouTuber tersebut memberikan gue saran, dia suruh gue pakai di kamera A6400-nya di bagian belakang dekat layar itu dikasih pemberat. Dan come on man, 3,5 juta dan lu mesti nge-hack lagi. Kayak gue nggak rela brother. Makanya gue berpikir kayak ya udah, ini emang nggak bakalan gue pakai. Halo, selamat datang di vlog gue dengan gue Rian. Dan di vlog gue kali ini gue kena prank teman-teman. Pranknya prank apa? Jadi gue habis membeli sebuah gimbal yang sudah tidak asing lagi, yang cukup famous. Jadi intinya kenapa gue beli gimbal ini, karena memang gue habis membeli sebuah kamera Sony A6400 yang teman-teman pasti udah tahu juga, kamera 1 juta umat yang cukup famous, dan lensa Sigma 16 mm. Nah, dengan setup yang seperti itu, otomatis gue mesti beli gimbal. Dan gue jatuh hati sama Gena Max ini, karena dari beberapa YouTuber yang nggak perlu gue sebut namanya, cukup banyak, ada beberapa share kalau ini setup dengan Sony A6400 dan Sigma 16 mm ini cukup proper. Nah, singkatnya adalah nggak panjang mikir lagi, karena memang yang udah nge-reference itu ya YouTuber yang memang udah cukup capable menurut gua untuk ngerekomenin sebuah gimbal. Dan akhirnya simpelnya gua beli di satu store cukup gede, bahkan menurut gue pribadi itu store terbesar di Jakarta. Gue beli dengan harga 3,4 kalau nggak salah, 3,4 juta sekian lah kurang lebihnya, atau 3,3 sekian ya, gue lupa ingat. Dan ternyata ketika gue beli, gue seneng nih. Pas udah bayar, sudah nggak mungkin bisa dikembalikan uangnya, kita unboxing di TKP bareng sama salesnya yang bantu unboxing. Dan pas di balancing teman-teman, it's totally sangat gak proper. Dan gue rasanya dunia mau runtuh. Dengan budget yang terbatas, jadi intinya gue beli gimbal VU Gena Max ini, dan ternyata hasilnya sangat tidak proper saat itu. Tapi gue nggak berkecil hati, karena gue berpikir ini mungkin salesnya kurang mengerti. Gue berusaha menghibur diri gue. Dan akhirnya beberapa hari kemudian, gue dengan Yoel, kita coba buat satu konten yang ketika kita setup semua oke, baik-baik aja, tapi dengan catatan ya teman-teman, balancingnya effort banget. Dan di tengah jalan tiba-tiba Yoel nih saksinya, dia itu kameranya mendadak kayak lost power gitu ya kan. Yoel udah nyengir-nyengir, dan gue makin udah kayak bingung mau marah tapi gimana ya. Dan di tengah kondisi budget yang terbatas, ya gue berpikir ini memang udah nggak akan mungkin bisa dipakai, simpelnya. Dan waktu itu gue coba langsung dengan YouTuber yang merekomendasi ini, gue coba tanyakan, kalau nggak salah di live Instagram dia, dan yang cukup mengagetkan, YouTuber tersebut memberikan gue saran, dia suruh gue pakai di kamera A6400-nya di bagian belakang dekat layar itu dikasih pemberat. Ini lensa dia kan terlalu berat, jadi selalu timpangnya ke depan. Dia suruh kasih kayak bandul pemberat di belakang supaya dia jadi agak berat ke belakang supaya balance. Dan come on man, 3,5 juta dan lu mesti nge-hack lagi. Kayak gue nggak rela brother. Makanya gue berpikir kayak ya udah, ini emang nggak bakalan gue pakai.
Gue nggak berpikir untuk gue harus beli bandul dan terus kayak gue selamanya ngelihat mesti duit yang keluar udah segitu banyak nggak bekerja dengan maksimal. Setelah itu gue langsung mengambil jalan nekat, gue langsung ambil Zhiyun, gue jadi lupa Zhiyun apa itu Zhiyun Weebill. Saking gue udah kesel banget nih sebenarnya. Jadi Zhiyun Weebill S, dan gue harus keluar lagi budget tambahan, dan ya udah gue berpikir daripada gue menggunakan ini gimbal yang nggak maksimal, jadi gue ambil Zhiyun Weebill S yang sekarang lagi dipakai sama Yoel dengan setup Sony A6400 dan Sigma yang sangat proper, teman-teman. Teman-teman mungkin bilang, ya jelas aja, itu kan nggak apple to apple. It's okay. Ya memang intinya faktanya bro, setup yang gue pakai saat ini memang nggak bisa dipakai di G6 Max. Jadi, come on man, kayak menurut gue kayak lu ngebeli barang sesuatu terus lu harus hack dikasih pemberat. Kayak what the, itu menurut gue tuh kayak udah nggak make sense. Dan oke, nggak usah basa-basi deh, langsung aja gue simulasiin, coba gue bareng Yoel seperti apa hasilnya di comparing dengan Zhiyun yang lebih proper. Oke, ini gue coba balancing untuk bagian tilt aksesnya. Untuk arah vertikal hadap atasnya udah oke. Gue geser sedikit di area 70-80 derajat oke. Ini juga gue geser sedikit lagi, masih oke, sampai benar-benar pas di arah horizontal, oke. Tapi ketika digeser sedikit arah bawah, dia nggak akan pernah bisa balance. Dan ini sebaliknya guys, jadi kalau seandainya arah bawahnya balance, untuk arah vertikalnya dia pasti akan bermasalah. Dan gue udah adjust dari berbagai sisi. Oke, tadi contoh tanpa ada aksesoris di bagian lensanya. Nah ini gue contohin, apalagi kalau seandainya ditambahin aksesoris di bagian lensanya teman-teman. Dia bener-bener hanya bisa balance di satu titik aja. Nah ini contohnya. Untuk vertikalnya oke, tapi begitu gue geser sedikit, teman-teman bisa nilai sendiri ya. Dan menurut gue aksesoris lensa itu salah satu upgrade yang bukan nggak mungkin di kemudian hari teman-teman bisa beli. Dan akan sangat mustahil menggunakan dengan gimbal ini. Nah, sekarang kita langsung comparing ya, balancing di bagian tilt axis di Zhiyun Weebill S. Nah, ini nggak tanggung-tanggung, gue langsung pakein dua aksesoris di bagian lensanya. Nah, kita coba tes untuk bagian vertikal tegak lurusnya oke. Gue geser sedikit, area 70-80 derajat oke. Gue geser lagi sedikit, masih oke. Gue geser untuk di horizontal pas dan oke. Gue geser sedikit, arah bawah, nah ini oke. Gue geser lagi sedikit lagi ke bawah, masih oke. Gua geser lagi, masih tetap oke teman-teman. Jadi dari berbagai sudut teman-teman bisa lihat ya, Zhiyun Weebill S lebih proper. Oke, sekarang kita balik lagi ke G6 Max-nya. Kita coba balancing di bagian roll axis-nya. Dan ini menurut gue lebih parah teman-teman. Jadi dia hanya bisa balance di satu sudut aja, yaitu sudut horizontalnya. Begitu gue geser sedikit aja ke sudut-sudut lain, dia nggak ada yang bisa balance. Ini sebagai notice juga, semua aksesoris di lensanya udah gue copotin ya teman-teman. Dan kalau ada yang ngasih masukan, oh itu positioning adjust-nya kurang tepat, ini gue udah coba berjam-jam sampai tangan kapalan teman-teman. Oke, sekarang kita coba comparing, balancing di bagian roll axis-nya Zhiyun Weebill S. Nah, seperti teman-teman bisa lihat ya, jadi di area sudut manapun dia tetap balance. Dan sebagai notice juga teman-teman bisa lihat, itu gue pasangin semua aksesoris di bagian lensanya dan tetap jauh lebih proper dibandingkan G6 Max. Jadi intinya mudah-mudahan konten ini bisa jadi pertimbangan ya, khususnya buat teman-teman yang mungkin ada yang lagi baru mau beli G6 Max nih dengan setup A6400 dan Sigma 16mm-nya. Menurut gue sih udah bener-bener nggak rekomen banget. Jadi lebih baik tahan sedikit, mendingan nabung. Minimal rekomen dari gue adalah Zhiyun Weebill S. By the way, terakhir di sini perlu gue tekenin bahwa di konten ini gue nggak ada tujuan untuk bilang gimbal G6 Max itu sebuah gimbal yang jelek, gimbal yang nggak proper, gimbal yang gagal. No. Bahkan sampai detik ini gue masih menilai ini salah satu gimbal yang terbaik, tapi di kelasnya. Jadi menurut gue akan sangat berisiko kalau di luar sana ada yang bilang gimbal ini cocok untuk dipakai setup Sony A6400 dengan Sigma 16mm. Karena mengapa sangat berisiko? Seperti yang gue jelasin di awal tadi, kalau nggak dikasih tahu syarat ketentuan berlakunya, yaitu yang pertama, proses balancingnya sangat rumit dan panjang. Terus yang kedua,
proses balancingnya aja udah rumit. Teman-teman bisa lihat, apalagi kalau mau ditambahin aksesoris kamera di bagian lensanya, udah bisa dibilang mustahil lah. Kalau seandainya mesti dikasih bandul pemberat lagi di bagian belakangnya, come on. Ketika lu ngeluarin uang spend money di atas 3 juta, menurut gue itu budget yang nggak sedikit, teman-teman. Jadi menurut gue lebih baik, saran gue adalah lebih baik tahan dulu, nabung dulu, beli minimal yang menurut rekomendasi gue, yaitu Zhiyun Weebill S di 4,9. Udah sangat-sangat proper. Jadi sekali lagi ini konteksnya untuk Sony A6400 dengan Sigma 16mm. Lain soal kalau mungkin di luar sana teman-teman pakai hanya untuk Sony A6400 dengan lensa pancake atau lensa kit bawaannya, mungkin menurut gue itu masih cukup proper lah ya. Tapi intinya ketika lu ngerekomen ini untuk Sony A6400 dengan Sigma 16mm, menurut gue itu terlalu berisiko, teman-teman. Jadi di sini gue hanya ingin menjelaskan bahwa gimbal ini terbaik tapi di kelasnya. Jadi jangan terlalu dipaksa untuk setup yang memang dia nggak bisa maksimal di setup tersebut. Seperti itu. Dan seperti yang gue bilang, duit di atas 3 juta itu bukan duit yang kecil. Apalagi mungkin dengan yang budgetnya terbatas, yang ingin membeli G6 Max ini digunakan untuk setup Sony A6400 dengan Sigma 16mm. Well, menurut gue, dari sekian panjang yang udah gue jelasin, teman-teman bisa nilai sendiri lah. Oke, teman-teman udah lihat ya tadi hasilnya seperti apa. Intinya jadi kesimpulannya, Zhiyun Weebill S sangat jauh lebih proper. Walaupun mungkin dengan budget yang harus agak sedikit di-upgrade, tapi menurut gue itu jauh lebih realistis dibandingkan teman-teman maksain dengan setup Sony A6400 Sigma 16mm. Dan apalagi kita baru ngeh tadi gue dengan Yoel ada tambahan mic ya El ya, yang ternyata itu bikin nambah berat. Jadi menurut gue memang udah it's totally nggak proper kalau seandainya setup yang gue pakai saat ini dipakai ke G6 Max. Mudah-mudahan jadi masukan buat teman-teman di luar sana yang belum membeli. Jadi menurut gue, saran gue, pikirkan ulang. Kalau masih mau nekat, it's your choice. Tapi kalau saran gue sih, lebih baik nggak usah beli, atau nabung dulu, beli yang lebih proper. Karena investment dengan harga semahal ini, menurut gue nggak worth it. Kalau harus beli, terus lo mesti kasih hack lagi, bandul atau apalah. Belum kalau lensa lo nanti mungkin ditambahin aksesoris kayak filter, mustahil bro, nggak bakalan bisa. Oke, itu aja. Jadi dah, gue mau cabut. Dan sorry ya sekali lagi nggak nyambung dengan konten gue sebelumnya yang biasanya bahas otomotif. Tapi next nanti kita bakal mau coba bahas itu lagi kok, dengan setup Zhiyun Weebill S Sony A6400, mic-nya Saramonic B500 dan Sigma 16mm. Jadi teman-teman sekali lagi, thank you yang udah nonton sampai akhir, dan always mohon supportnya, subscribe, like and share video kita buat support kita. Khususnya mungkin ada yang terbantu dengan konten ini, mudah-mudahan bisa jadi referensi yang terbaik buat teman-teman. Oke, stay healthy, stay safe, and bye-bye.